Hai teman-teman, salam sehat buat kita semua. Tentunya kita harus tetap menjaga kondisi di tengah-tengah pandemik saat ini ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan nama aku Verza Istiqomah Kaidati dan teman aku Maria Francina Matulesi. Di sini kita akan memaparkan tentang materi produk-produk dari perbankan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, aku terlebih dahulu mau ngasih pengertian nih buat kalian semua. Apa sih itu produk perbankan? Produk perbankan itu produk atau layanan yang diberikan bank dalam kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya itu untuk melayani masyarakat tentunya ya. Bank mengeluarkan berbagai produk dengan karakteristik yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dong. Produk-produk bank ini meliputi jasa atau layanan yang diberikan oleh bank yang dimana semuanya ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Berikut ada produk-produk dari perbankan yang dikeluarkan oleh bank pada umumnya. Yang pertama, simpanan pihak ketiga adalah dana pihak ketiga atau DPK yang biasa disebut dengan simpanan. Telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atau Undang-Undang Perbankan. Dalam penjelasannya tersebut, yang dimaksud dengan DPK itu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya ada giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro itu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, selanjutnya ini ada jenis nasabah. Tabungan biasa dimiliki oleh perseorangan. Sementara itu, meskipun ditunjukkan pula untuk perseorangan, nasabah yang memakai produk giro biasanya berbentuk badan usaha. Di sini ada jenis-jenis penarikan pada rekening giro. Yang pertama itu ada cek. Cek itu surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Yang kedua, ada biljet giro atau BG. Biljet giro ini surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, pada bank yang sama atau lainnya, atau bank lainnya gitu ya teman-teman. Pada dasarnya, syarat sah suatu biljet giro sama dengan cek. Biasanya, biljet giro berlaku 70 hari, mulai dari tanggal penarikannya ya. Biasanya biljet giro digunakan perusahaan untuk pembayaran gaji terhadap karyawan. Yang ketiga ada alat lainnya, surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya. Selanjutnya ada deposito. Apa sih Kak deposito itu? Yuk kita lihat pengertiannya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank. Jangka waktu deposito sendiri beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya.
Deposito kemudian dapat digunakan sebagai tabungan masa depan ataupun jaminan bagi usaha. Bunga yang didapatkan dari deposito juga lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama, deposito on call. Deposito on call merupakan simpanan jangka waktu antara 3 sampai 30 hari. Jumlah uang yang disimpan biasanya relatif besar, dan besar bunganya yang dibayar dihitung per bulan, dan bunga ditentukan dengan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Yang kedua ada deposito automatic rollover. Deposito automatic rollover ini bentuk lain dari deposito berjangka yang sudah jatuh tempo, tapi deposan ini adalah nasabah pemilik deposito ya, tapi deposan belum mengambilnya. Kemudian bank secara otomatis melakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan deposan. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Di garis bawah ya, dapat dipindah tangankan. Transaksi sertifikat deposito dicatat senilai nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito, dan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Sertifikat deposito ditransaksikan di pasar uang. Nah teman-teman, ternyata ada perbedaan nih antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Berikut tampilannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Jadi ada syarat tertentu ya teman-teman, dan tentunya syarat itu sudah disepakati oleh nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan populer di masyarakat karena dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman. Produk bank yang satu ini juga memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama ada buku tabungan. Buku tabungan itu adalah buku rekening yang dipegang oleh nasabah. Fungsi buku tersebut untuk mengetahui informasi dari seluruh transaksi yang dilakukan dari produk tabungan yang nasabah miliki. Yang kedua adalah ATM. Kartu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM menjadi fasilitas dari produk tabungan ini, yaitu banyak pihak memilih menabungkan sebagian dananya di bank. Kartu ATM dapat digunakan melakukan transaksi keuangan yang dibutuhkan nasabah. Jadi kartu ATM ini sangatlah bagus ya teman-teman, karena bentuknya yang mudah dibawa kemana-mana juga, dan terutama sangat praktis dipakainya gitu teman-teman. Karakteristik yang ketiga ada setoran awal. Setiap bank memiliki aturan yang berbeda mengenai setoran awal. Setoran yang dimaksud adalah pemberian dana pada awal mula nasabah hendak menerbitkan tabungannya. Ada bank yang menerapkan setoran awal hanya 50.000, tetapi ada pula bank yang aturan setoran awalnya itu 500.000. Yang keempat ada bunga.
Karakteristik ini menjadi daya tarik tabungan bagi masyarakat luas. Dengan adanya bunga, nasabah mengharapkan ada keuntungan dari kegiatan menabungnya, meskipun nilainya tentu lebih kecil dibandingkan dengan melakukan investasi. Yang kelima, ada biaya bulanan. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank juga bertujuan mengelola untuk profit lembaga dan pembangunan nasional. Untuk itu, bank mengenakan biaya bulanan atau yang lazim dikenal sebagai biaya administrasi bagi tiap nasabah yang menabung. Besarannya berbeda-beda, bergantung bank mana yang dipilih dan produk apa yang ingin diambil. Mengenai jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi. Jenis kredit investasi diberikan kepada nasabah yang meminjam uang untuk kebutuhan bisnis atau penanaman modal. Jenis kredit ini biasanya jangka panjang karena besaran kredit yang dikucurkan juga tidak sedikit. Misalnya untuk kontraktor mendirikan perumahan, membangun pabrik, membuka usaha, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kredit konsumtif. Ini merupakan jenis produk yang banyak digunakan nasabah dari berbagai kalangan. Dengan jenis kredit ini memungkinkan nasabah memenuhi kebutuhan untuk membeli produk atau barang dengan cara kredit, misalnya kredit perumahan rakyat atau kredit pembelian motor atau mobil. Terus yang selanjutnya, kredit profesi. Jenis kredit ini diberikan kepada nasabah yang memiliki profesi tertentu, misalnya untuk dokter, guru, atau dosen, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai kredit modal kerja, salah satu jenis kredit perbankan yang digemari kalangan menengah ke bawah. Tujuan kredit modal kerja adalah untuk memberikan modal bagi nasabahnya dalam menjalankan usaha kecil, menengah, atau UKM, dan biasanya berjangka waktu pendek, maksimal selama 1 tahun. Kredit ini dapat digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, atau modal kerja lainnya. Selanjutnya, mengenai kredit perdagangan, sesuai namanya, jenis kredit ini diberikan kepada para pedagang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha perdagangan yang dimilikinya. Terus yang selanjutnya, mengenai kredit produktif. Kredit produktif bertujuan untuk memberikan modal usaha. Jenis kredit ini diharapkan bisa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, sehingga pengembalian kredit dapat dilakukan dari keuntungan hasil usaha nasabah. Terus selanjutnya mengenai jasa perbankan. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabahnya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Terus mengenai produk jasa-jasa perbankan itu, yang pertama itu clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelenggaraan clearing lokal manual terdiri dari 2 tahap, yaitu clearing penyerahan, clearing 1, dan clearing 2. Yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai clearing dinyatakan selesai. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia adalah antara lain, yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran, giral, terus yang kedua agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Terus produk jasa perbankan yang kedua adalah transfer. Transfer itu merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri.
Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Pelaksanaan transaksi transfer melibatkan pihak-pihak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak ini dapat sebagai nasabah bank pelaksana transfer atau pihak lain. Yang kedua, bank pelaksana transfer keluar atau drawer bank sebagai pihak penerima dana dan amanat dari pihak pengirim dan melaksanakan transfer kepada pihak yang ditunjuk pengirim. Terus yang ketiga, bank yang menerima transfer masuk merupakan bank tertarik atau drawer bank yang akan meneruskan dana kepada pihak yang ditunjuk pengirim. Yang keempat, penerima dana terakhir atau beneficiary adalah pihak yang berhak menerima dana transfer dari pengirim. Pihak ini akan menerima dana transfer dari bank penerima transfer masuk atau drawer bank. Selanjutnya, yang kedua, itu inkaso. Inkaso atau collection adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi amanat. Kegiatan inkaso dilakukan untuk menyelesaikan tagihan pihak pemberi amanat berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan karena pihak tertarik atau pihak berutang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan demikian, inkaso hanya dilakukan antar cabang sesuatu bank atau antar bank yang berada di kota yang berbeda. Terus yang selanjutnya, produk selanjutnya adalah Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau kotak pengaman simpanan adalah salah satu bentuk pelayanan bank terhadap masyarakat, yaitu dengan menyewakan box untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Barang-barang berharga yang disimpan di dalam kotak pengaman merupakan simpanan dalam bentuk tertutup, dalam artian pejabat bank tidak dapat memeriksa barang yang disimpan tanpa sepengetahuan penyewa. Safe Deposit Box memiliki dua anak kunci. Satu anak kunci dipegang oleh nasabah penyewa dan satu anak kunci lagi disimpan pihak bank. Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan menggunakan kedua anak kunci secara bersama-sama. Selanjutnya, dipandang dari pihak bank, Safe Deposit Box itu merupakan alat promosi, yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat menambah pendapatan bank dalam bentuk pendapatan sewa dan pengendapan uang jaminan yang diwajibkan kepada penyewa. Adapun manfaat bagi pihak penyewa bahwa barang-barang yang disimpan Safe Deposit Box lebih aman dan terjamin kerahasiaannya. Barang-barang yang diizinkan disimpan di dalam Safe Deposit Box adalah barang-barang sebagai berikut. Yang pertama, mata uang, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya. Yang kedua, surat-surat berharga, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dilarang menyerahkan simpanan tertutup pada bank berupa barang-barang terlarang seperti narkotik, barang yang mudah rusak atau terbakar. Yang kedua, semua bentuk simpanan tertutup sebelum disimpan dalam Safe Deposit Box, barang harus dibuka di hadapan pejabat bank. Terus, produk yang selanjutnya adalah bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila pada kemudian hari pihak terjamin ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Bank garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabahnya. Bank mengeluarkan bank garansi dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan suatu transaksi. Terus produk yang jasa selanjutnya, jasa perbankan selanjutnya yang itu adalah payment point. Payment point atau rekening titipan adalah dana pembayaran dari masyarakat yang dikumpulkan untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu. Biasanya berasal dari penjualan jasa suatu badan atau perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank secara periodik, misalnya pembayaran untuk rekening listrik pada PLN, rekening telepon untuk PT Telkom, pembayaran PBB untuk kantor kas negara, dan uang sumbangan perkuliahan untuk suatu perguruan tinggi.
produk jasa perbankan selanjutnya adalah credit card. Credit card atau kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit merupakan instrumen untuk melakukan pembayaran di toko-toko, restoran, hotel, dan pihak-pihak lainnya yang menjalin hubungan dengan bank penerbit kartu kredit. Dapat juga diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan bank dengan cara menerbitkan kartu kredit. Artinya, pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kartu kredit sampai batas jumlah, pagu atau limit kredit tertentu. Selanjutnya, traveler check. Traveler check atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas. Dapat dituangkan di seluruh mana saja dan kapan saja. Traveler check dalam valuta asing dapat digunakan di seluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran. Adapun traveler check dalam valuta rupiah pada dasarnya hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tertulis di dalam traveler check yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya para pedagang tidak mau menerima traveler check dalam valuta rupiah sebagai alat pembayaran kecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan baik dengan bank penerbit. Traveler check diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kepentingan mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh, karena sifatnya yang dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh akan lebih aman membawa traveler check yang dibanding dengan jika membawa uang yang banyak. Keuntungan lain traveler check yang hilang dapat diganti dengan cara segera melaporkan kepada bank penerbit. Apabila traveler check tidak habis dipakai, maka traveler check yang tersisa dapat ditukarkan kembali dengan uang tunai pada bank penerbit. Selanjutnya, produk jasa perbankan yang selanjutnya adalah mengenai surat berharga. Surat berharga itu pada bahasan ini adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Surat berharga demikian merupakan sumber dana bagi bank, artinya dapat saja bank menjual surat berharga yang dimilikinya pada Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya jika bank yang bersangkutan memerlukan alat likuid. Yang terakhir, itu mengenai automated teller machine atau ATM. ATM merupakan fasilitas yang disediakan bank dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, khususnya pada nasabah tabungan. ATM disediakan pihak bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah penabung pada saat mereka melakukan penarikan tunai. Bagi nasabah yang menghendaki penarikan tabungan melalui ATM, bank menyediakan kartu yang mengandung suatu prosesor atau chips untuk menyimpan data identitas dan tabungan nasabah pemilik kartu. Untuk penggantian biaya kartu tersebut, bank akan membebani nasabah yang besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai produk-produk perbankan dan jasa perbankan. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami, teman-teman. Sekiranya apa yang telah kami sampaikan boleh bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan kalian boleh juga kalau memiliki pertanyaan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kami menunggu pertanyaan kalian dan kami juga akan membalas melalui kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. God bless you all.